Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Jumat 11 November 2022. Mari sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tahta kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih jikalau kami ada di pagi hari ini, itu semata-mata karena kasih dan pertolongan-Mu. Memulai hari kami hari ini, kami hendak membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mampu mengaplikasikan firman yang akan bersama-sama kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu bukti keadilan Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan sangatlah perlu diberi perhatian dan topangan, karena hal itu dapat membantu seseorang melihat sesuatu yang positif di tengah pergumulan yang sedang dialami. Bahkan
seseorang itu dapat berproses dengan baik dalam menghadapi setiap masalah yang akan membentuk karakter untuk makin dewasa dalam iman. Di dalam pembacaan kita, jemaat di Tesalonika sedang bergumul. Mereka yang sebagai orang Kristen baru, mereka masih dalam masa sukacita karena karya Tuhan dalam hidup mereka. Namun di tengah-tengah sukacita yang mereka alami ini, mereka mendapatkan tantangan. Mereka sedang mengalami penindasan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan mereka kekuatan, sekaligus mengajarkan kepada mereka tentang kekuatan dan kedaulatan Allah yang mengatasi segala pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami merupakan bukti keadilan Allah sebagai cara Allah untuk menyempurnakan iman mereka, bahwa Kristus tetap berkuasa dari sorga dan akan menghakimi para penindas dengan adil. Dan kedatangan Kristus yang kedua merupakan sebuah kepastian yang membawa kebenaran secara adil. Bapak, Ibu, Saudara, melalui perikop ini dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3-12, Allah menghendaki agar kita memahami yang pertama bahwa sebagai orang percaya kepada Kristus, kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang hadir di dalam dunia ini. Kekuatan dunia akan mencoba untuk melawan dan mengoyahkan keyakinan kita, melemahkan iman kita kepada Kristus. Tetapi bersama dengan Allah, kita akan mengalahkan tantangan ini. Kedua, Allah sudah menyediakan penghakiman dan penghukuman yang adil terhadap mereka yang menganiaya umat kerajaan Allah. Jadi ini adalah bukti keadilan Allah atas dunia. Yang ketiga, kita dipanggil untuk memiliki pola pikir yang mau berjuang untuk mengerjakan segala pekerjaan iman kita, sehingga nama Yesus terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Itu memang tidak mudah. Karena itu, marilah tetap setia, mari terus berserah kepada Tuhan, mari terus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umat-Nya, untuk melakukan hal-hal, untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa sang pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh menyayangi dan mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Sekiranya itu boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Boleh semakin memampukan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan, buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Tuhan kiranya mengasihi mereka, memberkati mereka, melindungi mereka di dalam menjalani hidup karunia Tuhan hari ini. Memberkati apa yang menjadi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Sekiranya semuanya itu dapat dikerjakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan tolong memberikan kepada mereka kekuatan, sekiranya mereka dapat melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini.
Tuhan memberkati makan dan minum, obat-obatan yang mereka konsumsi untuk memperoleh kesembuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Sekiranya Tuhan menopang mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka, menguatkan iman percaya mereka di tengah-tengah menjalani hidup karunia Tuhan di masa yang lanjut usia. Sekiranya iman mereka tetap senantiasa kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di dalam roda pemerintahan. Biarlah mereka senantiasa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan di dalamnya, kami senantiasa merasakan damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami hari ini. Ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Selamat menikmati hidup karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.